Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada sidang ini. Terima kasih kepada Parmi dan Dewi yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi tentang sidang seputar proposal artikel publikasi. Yang terhormat dosen kunci status apoteker Fauzia MSc, kemudian ada apoteker Ivan Yudha Kusuma MSc sebagai penjaga, dan apoteker Hamdia Infra sebagai peneliti juga. Sini akan saya mengumpulkan Malaysia dari Prodi Farmasi dengan angkatan 2022 dari kelas B. Sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul penerapan model Rush dalam pengembangan dan evaluasi psikometrik model perception of education safety in infection questionnaire atau disingkat OMS-IQ. Di sini kita mulai dari laporan dulu, yang dimana zat aktif atau pemanfaatan selama masa adaptasi merupakan isu penting di masyarakat maupun farmasi ini. Zat aktif obat bahkan dapat berpindah dalam aksi dan hubungan farmakologis dan atau psikoterapi. Di sini kita lihat dari gambaran sel faktor ini ada yang namanya sel afluorer pada darah. Di sini sel afluorer itu ada terbuka sehingga menyebabkan aksi gampang masuk obat atau masuk ke dalam aksi dan bisa berisiko penggunaannya pada bayi. Dan di sini ada juga efek imunogenik yang pertama adalah bisa sebagai antibodi, lipid, perlindungan lipid, kemudian ada inflammasif atau pertumbuhan. Dan di sini ada gap di mana di studi termal itu menunjukkan lebih dari 534.840 lebih dari 50% Indonesia itu menggunakan minimal satu obat selama masa aksi. 534.000 itu kan sebesar itu 265.000 menyusui. Kemudian di Indonesia sendiri banyak yang menyusui yang dikatakan karena khawatir terhadap efek obat atau obat baru. Dan di sini menimbulkan sebenarnya persepsi yang bisa diukur dalam skala lipat yang sangat setuju sudah netral sudah sangat setuju. Belum ada uji skor teknik yang spesifik untuk mengukur persepsi keamanan obat selama masa adaptasi. Sekarang dari Indonesia sendiri sudah kritik dan para uji validitas dan reliabilitas yang lebih mendalam. Di sini Mas Analisis hadir untuk lebih kuat menawarkan solusi yang lebih kuat daripada klasikal tes teori, yang dimana beberapa opinian ke data yang tersebut menilai sistem dan mendeteksi bis atau different interfungsional. Di sini instrumen adalah OMS-IQ dengan task analysis. Kemudian ada rumusan asal. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan instrumen OMS-IQ yang valid dan reliable. Kemudian apakah terdapat perbedaan persepsi Indonesia dalam pengembangan obat selama masa adaptasi berdasarkan pendidikan yang ditujukan melalui different income fungsional. Kemudian tujuan dari proposalnya adalah mengembangkan instrumen OMS-IQ yang tidak reliable, dan yang kedua adalah menganalisis perbedaan persepsi Indonesia terhadap penggunaan obat selama masa adaptasi berdasarkan pendidikan melalui uji diferensial income fungsional. Kemudian ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat referensi metodologi struktur kualitas tempat dan menyediakan alat ukur standar bagi tenaga kesehatan. Di sini ada kakak berikutnya, yang pertama dari keamanan menyusui, kemudian mengubah persepsi keamanan yang terdiri dari orientasi prioritas ibu atau bayi. Jadi kita tadi bonus itu lebih memprioritaskan itu ibu atau bayi. Kemudian ada muncul hal yang berat efek obat pada saat masa adaptasi atau efek panjangnya. Kemudian hasilnya nanti kita menciptakan mengembangkan kuesioner yang bernama OMS-IQ. Kemudian OMS-IQ dibuat dari tulisan item, kemudian validitas konten, kemudian uji awal, pengumpulan data dan analisis ras, dan hasilnya adalah OMS-IQ yang valid dan reliable. Nah, ada beberapa hipotesis pada proposal ini. Yang pertama adalah hal atau hipotesis tunggal yang pertama itu pada OMS-IQ itu tidak valid dan tidak reliable sehingga bertolak. Kemudian hal yang kedua adalah tidak terdapat perbedaan pada pendidikan. Dan hal satu
adanya e-commerce functionality itu valid dan reliable, dan harganya terdapat perbedaan different fungsional pada pendidikan. Nah, di sini ada pencipta analisis trust yaitu Gary Trust dari 1991 dan Benjamin Jacobs pencipta WordPad. Nah, di sini ada contoh hasil nanti yang diharapkan oleh peneliti. Yang pertama adalah WordPad, dan ada bubble chart, dan ada development fungsional. Setidaknya inilah yang dipahami mengenai saat ini tentang WordPad yang dimana garis panjang ini menunjukkan sebuah orang atau individu, kemudian P1BB menggunakan item atau positionnya. Kemudian ada bubble chart, di mana bubble chart yang posisinya kanan adalah overfit, kemudian yang menjorok ke underfit itu namanya underfit. Kemudian item yang mereka kenal yang tengah itu menunjukkan bahwa sebuah questionnaire itu bisa dijawab dengan baik dan benar. Kemudian untuk bubble chart yang di bawah itu semakin kecil itu sebuah pertanyaan itu semakin susah dijawab. Kemudian ada different fungsional yang saya ambil yaitu pendidikan, karena menurut pendapat saya atau menurut hipotesis itu pendidikan itu berpengaruh terhadap persepsi, apalagi terhadap keamanan obat. Kemudian kita balik ke jenis konten. Jenis konten ini menggunakan jenis kontennya adalah validasi hubungan dengan data kualitatif dengan metode cross-sectional yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan knowledge and view. Kemudian populasi sampel yang terdiri dari populasi di Banyumas ini kita ambil di Banyumas berdasarkan dari data Dinas Kesehatan 2023. Kabupaten Banyumas itu merupakan 8 terendah di Jawa Tengah di menyusui. Artinya bayi-bayi itu jarang lebih sedikit atau paling terendah di Jawa Tengah. Sampel di sini jumlah populasi di sini jumlah 54.342 jiwa. Nah, di sini sampel dalam ini ada ibu menyusui yang datang di lokasi penelitian posyandu saat pengambilan darah. Kenapa? Karena saya ingin menitik beratkan pada sebuah lokasi dan tidak asal dan meminimalisirkan risiko bias. Kemudian metode pengambilan di sini adalah confidence sampling atau metode dengan pengambilan sampel dengan responden terdekat. Kemudian untuk penghitungan ramsofnya kita menggunakan ramsof sampel size faktor dengan confidence levelnya itu 95% dan margin of errornya itu 5%. Kemudian dia rumusnya dari perhitungan manual yaitu rumus dari ramsofnya. Kemudian dihasilkan data sampel 381,47 dibagi menjadi 382. Nah, untuk kriterianya di sini menetapkan ibu menyusui yang memiliki anak berusia 20 sampai 4 bulan. Kemudian ibu menyusui yang hadir dalam kegiatan posyandu. Kemudian ibu menyusui yang bisa menjadi responden, dapat membaca dan menulis, dan ibu menyusui yang berdomisili Banyumas. Kriteria menyusui satu yaitu ibu menyusui yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap. Untuk instrumen pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner berbasis ukuran kertas yang diadaptasi dari 3 seperti terdahulu dan 2 landasan teori. Di mana 2 landasan teori ini berasal dari buku Jupiro edisi 12 dan buku Harding Version of Westnick. Kemudian di 3 jurnal ini, dari kali ini saya ambil pertanyaan yang cocok digunakan pada konteks Indonesia. Kuesioner ini berarti menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah informasi konsep atau tujuan, ketersediaan menjadi responden. Kemudian ada demografi, ada dari usia pendidikan, usia pendidikan, status pernikahan, jumlah anak, dan waktu penggunaan obat. Kemudian ada kuesioner utama di sini adalah tentang keamanan kimia, kemudian ada keamanan tradisional dan plasma darah tentang efek obat. Nah, untuk proses dokumenter ini diawali dengan framework development atau penyusunan kerangka dari penelitian sebelumnya. Kemudian adalah user declaration, yang dimana sebanyak 16 step itu disusun untuk mengukur konsul persepsi.
Kemudian ada content validation, di mana content validation ini divalidasi oleh ahli, dari nama ahli atau nama ahli, di mana nama ahli terdiri dari dokter spesialis kandungan, dosen farmasi klinik, dan apoteker farmasi klinik. Kemudian ada pilot test, di mana pilot test ini diujikan di kelurahan Permen Saidi atau Kecamatan Cilongok dengan jumlah sampel itu minimum 30 ibu menyusui. Untuk data project atau pengumpulan data akan dilaksanakan dengan panduan bantuan target posyandu yang diberikan latihan seminggu sebelum kegiatan posyandu. Setahu saya, posyandu itu diadakan setiap sebulan sekali, jadi di tanggal-tanggal awal. Setahu saya itu tanggal 5. Kemudian nanti pemberian pengarahan itu sekitar tanggal 28 atau tanggal 27. Kemudian analis data itu menggunakan spek, dan untuk pemberian data itu menggunakan Excel, dan untuk analisis itu menggunakan spek. Nah, untuk pengumpulan data ini akan dilakukan pada 5 kecamatan terdekat dari peneliti. Yang pertama adalah Utara, yaitu Kebaran, kemudian Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, dan Batu Raden. Di sini 5-5-nya untuk pengumpulan data dengan sampel itu tadi 382. Nah, ini adalah respon dari penelitian ini. Yang pertama adalah proses fit analisis dengan range fit of-nya itu dari 0,5 sampai 1,5. Kemudian untuk yang di ASEP atau itu fit analisis itu CTSD atau Zinc TSD itu -2 sampai +2. Kemudian ada struktur validity atau uji unidimensionalitas. Ini adalah unidimensionalitas, yaitu untuk mengukur validitas kuesioner yang variance itu lebih dari 30%. Kemudian ada reliabilitas. Yang pertama adalah reliabilitas untuk mengukur keberlanjutan dari kuesioner ini terdiri dari yang diterima reliability itu 0,67, kemudian produk faktanya itu 0,6. Kemudian ada item person interaction yang terdiri dari distribusi item, dan kemudian ada explorator location, dan yang terakhir adalah different item fungsional. Nah, di sini ada jadwal penelitiannya yang dimulai dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 6 sampai bulan 6. Yang terdiri dari studi literatur di bulan pertama, kemudian persiapan di bulan 2, dan pelaksanaan di bulan 3 dan bulan 4, dan analisis data ini di bulan 4, dan penulisan artikel di bulan 5, dan yang terakhir adalah penulisan publikasi. Publikasi itu kita letakkan di bulan 5 dan bulan 6. Di sini ada informasi konsennya, kemudian ini data prosedurnya yang sudah diberikan jawabannya, dan bisa langsung diberikan kepada responden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.